Operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi puncak musim kemarau yang berpotensi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan dilakukan selama 12 hari di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Bencana hidrometeorologi kering mengancam wilayah Sumatera Selatan. Kekeringan ekstrim dan kebakaran hutan serta lahan telah menyebar. Beberapa wilayah terdampak, di antaranya Kabupaten Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, dan Ogan Ilir. Curah hujan di Sumatera Selatan saat ini masuk kategori rendah. Puncak kemarau terjadi pada Agustus dan September 2026. Bahkan, Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan memperkirakan puncak kemarau berlangsung sampai pertengahan Oktober. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Wilayah Sumatera Selatan Wanda Yantolis menyampaikan potensi bencana hidrometeorologi kering di Sumatera Selatan muncul akibat menguatnya fenomena El Nino. Ditandai kekeringan meteorologis, penurunan ketersediaan air baku, dan meningkatnya risiko kebakaran hutan serta lahan. Berdasarkan analisis di pertengahan Juli kemarin, memang ada potensi pembentukan awan karena ada perubahan pola angin berupa belokan angin dampak adanya siklon di utara. Nah, perlambatan arah angin ini biasanya itu akan menyebabkan ada penumpukan massa udara yang membentuk awan-awan potensial. Nah, kesempatan ini yang diambil oleh operasi modifikasi cuaca membooster atau menyemai bibit awan tersebut hingga menjadi hujan dan Sampai 27 Juli 2026, terjadi 575 kejadian lahan terbakar di tengah kondisi hidrometeorologi kering di Sumatera Selatan dengan luas mencapai 664 hektar lebih. Guna mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan, Kementerian Kehutanan bekerja sama dengan Pangkalan Udara Sri Mulyono Herlambang, BMKG, dan BPBD melakukan mitigasi bencana dengan menggelar operasi modifikasi cuaca (OMC). Sejumlah persiapan dilakukan, mulai dari personel, landasan pacu, pesawat, dan bahan semai berupa NaCl sampai tower pemantau disiagakan guna mendukung keberhasilan operasi sebagai wujud TNI Angkatan Udara yang adaptif. Dan Satgas Udara Kolonel Penerbang Asep Wahyu Wijaya yang meninjau langsung operasi modifikasi cuaca memastikan persiapan serta sasaran wilayah operasi modifikasi cuaca. Selain pesawat yang mampu mengangkut 800 kg natrium klorida atau NaCl setiap kali terbang, di Pangkalan Udara Sri Mulyono Herlambang, Palembang juga disiagakan beberapa unit helikopter waterbombing sebagai sarana pendukung mitigasi bencana. Untuk kemampuan dari pesawat Karakan ini, dia bisa membawa NaCl itu seberat 800 kg, di mana di dalamnya dioperatorkan oleh 2 pilot, kemudian 2 saintis dan 2 penabur. Nah, untuk wilayahnya di Sumatera Selatan ini sesuai yang tadi di briefingan dari BMKG, yaitu di sekitaran Oki, di mana lahan-lahan di sana itu berupa lahan-lahan gambut, sehingga sangat efektif tanah-tanah yang kering di sana dibasahi oleh hujan yang dibuat oleh OMC ini. area ini Area 090.
Operasi modifikasi cuaca di wilayah Sumatera Selatan tahun 2026 difokuskan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Banyu Asin menggunakan pesawat jenis Cessna Grand Caravan 208B nomor register PKYNA. Setelah semua siap, operasi pun dimulai. Dengan dukungan Satuan Tugas Udara, operasi selain perang yang berlangsung selama 12 hari dari 19 sampai 30 Juli 2026 berhasil menyamai 15.200 kg natrium klorida. Kendati penyamaian natrium klorida berhasil, tim terus melakukan kajian agar operasi modifikasi cuaca dapat mendatangkan hujan dengan intensitas sedang dan tinggi di wilayah Sumatera Selatan. Kita bekerja sama di Satgas Gabungan, salah satu Satgasnya membidangi Satgas Udara, yang mana dalam OMC ini kita bersama tim teknis lain melakukan kajian setiap hari untuk menentukan potensi-potensi awan hujan dan juga prioritas daerah mana yang akan disemai. Jadi kita bersama dengan Lanut yang dipimpin langsung oleh Pak Dan Lanut tiap hari melakukan rapat, melakukan kajian terkait potensi-potensi awan hujan pada saat itu, termasuk dengan teman-teman dari BMKG. Operasi modifikasi cuaca di Sumatera Selatan berhasil mendatangkan hujan dan membasahi lahan. Namun cuaca kering di puncak musim kemarau membuat Satgas Udara dan Darat harus bekerja lebih keras. Ya pemirsa, dengan menaburkan benih NaCl dengan ketinggian 10.000 kaki, diharapkan hujan buatan ini akan dapat meminimalisir titik hotspot yang berada di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir. Sehingga puncak musim kemarau yang diprediksi akan terjadi pada Agustus dapat mendatangkan hujan buatan dan meminimalisir kebakaran hutan dan lahan pada lahan gambut yang ada. Adi Gunawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan.